Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya selaku analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, sekaligus juga selaku Direktur Eksekutif dari PT IP, PT Indeks Politika Indonesia, kali ini akan memberikan gambaran terkait dinamika politik perkembangan peta elektoral di 3 kabupaten yang berdekatan. Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros. Sehingga pemirsa IPISO di 3 kabupaten ini, masyarakat di 3 kabupaten ini mendapatkan gambaran indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai rujukan indikator untuk melihat peta perkembangan di 3 kabupaten ini. Saya mulai dari Kabupaten Baru. Nah, Kabupaten Baru sangat menarik karena kami pernah melakukan survei terbaru di bulan Oktober dari tanggal 9 sampai 15 Oktober 2024 dengan sampel 440 dengan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3,8% plus dan minus. Ini menggambarkan pasangan Andi Ina Kartika Sari, sarjana hukum MSc, Dr. Insinyur Rabustang MSc, sementara unggul dari kedua pasangan pesaingnya dengan angka 36,6%. Jadi Andi Ina Kartika dengan Abustan 36,6 berada di urutan kedua, atau Putri Bupati Dr. Ulfa Nurul Huda Suwardi yang menggandeng Mudassir Asrigani berada di urutan kedua dengan angka 29,9%, dan berada di urutan ketiga Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM dan Kompol Aksama P itu berada di angka 18,4%, dan yang belum menjawab sekitar atau masih merahasiakan sekitar 15,1, atau undecided voters, pemilih yang belum menentukan sikap. Ini sangat menarik karena Andi Ina Kartika Sari ini dari beberapa kali survei di sana itu selalu unggul. Tapi sebelumnya itu keunggulannya cukup jauh. Karena di survei-survei sebelumnya itu dia selalu bermain di angka 40-an, 39 sampai 40. Sekarang ini temuan kita dia sisa 36,6% dan membuat jarak antara dia dengan kedua pesaingnya itu cukup terbuka. Jadi dari kesimpulan saya, karena jarak antara Andi Ina dengan Dr. Ulfa ini cukup tipis, masih selisih 7% atau 6% lebih, maka potensi keduanya untuk saling mengalahkan masih sangat terbuka, karena masih ada undecided voter sekitar 15,1%. Haji Aras sendiri dengan pasangannya Aska Mafe juga menurut saya ini masih punya ruang untuk bisa mengejar, ketika misalnya dia mampu memanfaatkan sisa waktu 1 bulan lebih terakhir ini untuk bisa memaksimalkan kerja-kerja politiknya dan melakukan kerja-kerja politik yang lebih efektif dan lebih kencang 2-3 kali lipat dari lawan-lawannya, sehingga menurut saya peluang dia masih cukup terbuka seperti itu. Nah, strong voters dari Andi Ina Kartika Sari sendiri atau suara yang tergolong fanatik itu sekarang ada di angka 24%. Nah, seperti itu. Nah, masih ada 10,2% yang bisa dikatakan swing voters, atau ada kemungkinan berubah atau suara yang masih bisa berubah. Nah, seperti itu. Dr. Ulfa sendiri strong votersnya 20,2% dan swing votersnya 6,5, atau pemilih yang masih mungkin berpindah atau berubah. Nah, seperti itu. 3,2 merahasiakan apakah tetap atau masih bisa berubah. Begitupun dari Andi Ina ada 2,4 yang masih merahasiakan apakah akan tetap bertahan atau berubah pikiran. Aji Aras sendiri dengan Aska Mape
ada 12% yang menyatakan fanatik, 5,2 masih mungkin berubah, 1,2 tidak menjawab atau masih merahasiakan. Nah, saya pikir Pilkada baru ini masih cukup dinamis, tetapi potensi Andi Ina, Kartika Sari untuk memenangkan pertarungan di antara ketiga pasangan ini menurut saya yang masih lebih besar peluangnya, sangat tergantung dia mampu mempertahankan keunggulannya atau tidak. Begitupun lawan-lawannya masih bisa mengejar, sangat tergantung apa dia bisa melakukan langkah-langkah politik yang lebih efektif atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi di Pilkada baru ini menurut saya ruangnya masih cukup dinamis bagi tiga pasangan calon di sana. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang menarik di sini karena Haji Aras ini dengan Askamape ini kan adalah calon yang pasangan laki-laki, pasangan yang utuh laki-laki, sementara kedua lawannya itu pasangan perempuan laki-laki, seperti itu. Nah, di sini kita lihat sejauh mana karakter pemilih di Kabupaten Baru, apakah potensi pemimpin perempuan itu lebih dibukakan ruang oleh masyarakatnya atau tidak untuk sampai ke final. Kita lihat, karena untuk sementara kan dua pemimpin calon perempuan ini yang unggul, seperti itu. Jadi kita nantikan saja ya untuk data berikutnya dari PTIP di bulan November nanti, karena tentu data ini akan berubah di November. Karena ini sekarang Oktober, waktu masih ada sekitar kurang lebih 1 bulan lebih untuk bisa masyarakat menentukan sikap ke depannya, seperti itu. Saya ke Kabupaten Pangkep. Pangkep juga ini menarik karena ada 3 pasang. Kami pun pernah melakukan survei dari tanggal 7 sampai 15 Oktober 2024 di Kabupaten Pangkep. Di sini dengan sampel 660 sampel dengan metodologi yang sama, multi-stage random sampling, acak berjenjang, dengan tingkat kepercayaan juga sama 95%, cuma margin of error 3,2 plus minus. Kalau di baru 3,8, kalau di sini 3,2, seperti itu. Nah, menarik juga di sini karena persaingan antara petahana Muhammad Yusran Lologau, Abdul Rahman Assegaf yang saat ini berada di angka 42,6%, perolehan elektoralnya itu ditempel ketat oleh pesaingnya Andi Muhammad Khairul Akbar Amiruddin Tahir dengan 39%. Kemudian Andi Nusawarta Muhammad Sofyan Rasak masih di 5,3%. Dan masyarakat yang belum menentukan sikap, masih merahasiakan pilihannya atau undecided voters 13,1%. Nah, seperti itu, sehingga jarak antara petahana Muhammad Yusran Logau dengan Khairul Akbar, Muhammad Khairul Akbar atau Andi Aso yang lebih populer ini ya, Puang Gondrong, itu sisa 3% lebih atau masih bermain di margin of error. Nah, sehingga menurut prediksi kami di PTIP, pertarungan antara Muhammad Yusran Logau, Abdul Rahman Assegaf dengan Andi Muhammad Khairul Akbar Amiruddin Tahir akan berlangsung ketat di antara keduanya, dan siapapun yang menang di antara keduanya ini menurut saya akan berakhir dengan selisih yang cukup ketat karena jarak masih bermain di margin of error walaupun petahana masih unggul. Kita lihat strong dan swing voters mereka, Yusran Lologau, Rahman Assegaf memiliki strong voters itu 29,1%, masyarakat yang menyatakan akan tetap bersama dia sampai hari H, dan 11,5% menyatakan ada kemungkinan berubah atau ini yang disebut swing voters, dan yang masih merahasiakan atau tidak menjawab 2%, yang tidak tahu menentukan sikap apakah tetap atau ada kemungkinan bisa berubah. Khairul Akbar Amiruddin Tahir ada 26,3% strong votersnya dan 11% swing votersnya yang menyatakan masih bisa berubah. 26,3 ini dengan 29,1 menurut saya juga masih bermain di margin of error dari segi pendukung fanatik dari kedua pasangan ini, sehingga saya juga bisa menyimpulkan bahwa siapapun yang menang di antara dua pasangan ini jaraknya mungkin tidak terlalu jauh. Apakah itu Yusran Lologau yang menang atau Khairul Akbar, yang jelas pasangan ketiga itu sudah sulit untuk mengejar, sehingga pertarungan di Pangkep walaupun 3 pasangan masih
dinominasi oleh pertarungan antara Yusran Lologau dengan Khairul Akbar Amiruddin Tahir, Yusran Lologau Abdul Rahman Assegaf. Nah, seperti itu gambaran di Pilkada Pangkep. Memang antusiasme masyarakat terhadap perubahan di Pangkep itu cukup tergambarkan dalam survei kita, karena masyarakat yang kurang puas dengan kinerja bupati juga cukup tinggi di sana, kurang lebih hampir 40% yang kurang puas. Nah, seperti itu. Yang merasa puas juga tergolong rendah karena hanya bermain di angka 50%-an, seperti itu. Sehingga memang ketika Yusran Lologau harus kerja keras untuk bisa mempertahankan kemenangan, karena penantang seriusnya itu Khairul Akbar Amiruddin Tahir cukup diterima kehadiran mereka. Terbukti survei mereka juga cukup merata, seperti itu. Walaupun di daerah pulau masih didominasi oleh Yusran Lologau, tetapi dari hampir semua kecamatan itu di sana Khairul Akbar Amiruddin Tahir cukup mengimbangi pasangan petahana, seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Kabupaten Pangkep, sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO. Sangat menarik di Kabupaten Pangkep, seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke Kabupaten Maros. Ini yang sangat menarik di Kabupaten Maros. Kita tahu di Kabupaten Maros itu petahana Andika Haidir Sam ini dengan pasangannya itu melawan kotak kosong. Nah, itu melawan kotak kosong, sehingga masyarakat ini kan ya banyak yang menantikan seperti apa peluang Haidir Sam untuk bisa tetap mempertahankan keunggulannya, seperti itu. Rahman itu disebut-sebut katanya mengkampanyekan kotak kosong, seperti itu. Nah, ini yang kita tunggu, sejauh mana tokoh-tokoh, kelompok-kelompok yang mengkampanyekan kotak kosong ini mampu melewati pasangan Haidir Sam yang tentu di sana melawan kotak kosong. Seperti itu. Nah, di sini kan dalam pemberitaan terang-terangan Hatta Rahman, mantan Bupati Maros 2 periode. Bisa dikatakan inilah mentor dari Dr. Haidir Sam, Bupati saat ini yang melawan kotak kosong. Mungkin tidak akan sesukses ini seorang Dr. Haidir Sam kalau bukan karena tangan dingin seorang Hatta Rahman yang memberikan ruang politik sebesar-besarnya kepada Haidir di saat dia berkuasa, hingga Haidir mampu muncul sebagai ketua DPR dan akhirnya menjadi bupati dan sekarang berada di periode kedua. Nah, bahkan beredar juga kabar pelaksana tugas bupati, yaitu wakil bupati Ibu Suhartina Bohari pun dicurigai dan dituduh ikut memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan memenangkan kotak kosong. Ya, ketika dikaitkan dengan hubungan emosional, ya siapa Suhartina, siapa Hatta Rahman, mereka baku ipar. Tentu sangat wajar ketika ada kemunculan kecurigaan bahwa Suhartina pun terlibat dalam mendukung kotak kosong. Nah, ini yang perlu kita kaji. Anggaplah kalau memang benar isu itu bahwa Suhartina mendukung gerakan dari kakak iparnya mantan Bupati Hatta Rahman untuk memenangkan kotak kosong. Sejauh mana Haidir Sam dan pasangannya ini itu mampu membendung gerakan itu. Nah, kalau dari temuan survei kita di awal Oktober seperti itu, Haidir Sam ini masih mendapatkan dukungan 67,7% yang melawan kotak kosong. Dan sementara ini masyarakat yang menyatakan mendukung kotak kosong itu baru di angka 20,2%. Masih ada 12,1% yang tidak menentukan sikap apakah dia mendukung Haidir atau mendukung kotak kosong. Nah, seperti itu. Nah, Haidir Sam sendiri yang angkanya 67 ini menurut saya masih cukup tinggi untuk bisa mempertahankan keunggulannya sampai hari H. Itu ketika misalnya memang Haidir Sam juga
maksimal melakukan kerja-kerja politik untuk mempertahankan keunggulannya, dan peningkatan dukungan ke kota kosong pun itu sangat tergantung apakah Atta Rahman menggerakkan kota kosong ini hanya sekedar menggerakkan dengan semangat saja tanpa maintenance. Nah, kalau misalnya gerakan kota kosong itu di maintenance, dalam arti kata ada memang tim yang terbentuk untuk memenangkan kota kosong yang didanai oleh kelompok tertentu, maka mungkin itu bisa merepotkan Haidir Sam. Tapi kalau seandainya gerakan kota kosong ini hanya di model semangat saja, atau menggunakan saja jejaring relawan tanpa di maintenance dengan bagus, saya pikir peluang Haidir Sam untuk memenangkan pertarungan melawan kota kosong masih lebih besar kalau menurut kajian kami di PTIP. Tetapi kami juga tidak menutup ruang potensi 67,7% ini diturunkan seperti itu. Cuma apakah gerakan-gerakan dari Pak Atta Rahman ataupun kalau misalnya didukung oleh Ibu Suhartina Buhari mampu menurunkan elektabilitas Haidir Sam dan pasangannya di bawah angka 50+1, karena kan angka 50+1. Nah, itu kita akan lihat seperti itu. Apakah mereka mampu menurunkan di bawah 50% atau tidak, seperti itu. Nah, ini yang kita akan nantikan ke depan. Memang kalau dilihat pengaruh dari Atta Rahman di Maros itu sedikit menurun ya, karena indikatornya kemarin di Pileg suara beliau kurang maksimal di Maros. Mungkin ini juga alasannya kenapa dia kecewa dengan Haidir Sam, karena mungkin kurang mendapatkan dukungan dari Haidir Sam. Tetapi kan mungkin yang menjadi faktor juga karena beda partai kali ya. Pak Atta Rahman maju caleg DPR RI itu dari partai P3. Haidir Sam ini kan kita tahu adalah kader PAN. Jadi kalau misalnya dukungan tidak maksimal, saya pikir mungkin salah satu faktornya karena beda partai seperti itu. Sehingga wajarlah ketika misalnya ada penurunan dukungan, karena selama ini Atta Rahman dianggap tokoh yang membesarkan PAN di Kabupaten Maros, tokoh yang dituahkan oleh PAN, dan tiba-tiba dia maju di DPR RI itu tidak menggunakan partai PAN. Nah, memang majunya di P3 itu kan sebenarnya memberikan kecurigaan publik bahwa memang ada keretakan hubungan di antara Haidir, tetapi kan sejauh ini itu dijawab oleh orang-orang dekat Haidir bahwa hubungan Haidir dengan Atta Rahman itu sangat bagus, sehingga spekulasi bahwa mereka pecah itu dibantah oleh kelompok Haidir seperti itu. Nah, ini yang membuat publik sangat tertarik sebenarnya melihat Maros ini, termasuk kami di IPISO sendiri di PTIP, karena hadirnya sosok seorang Atta Rahman yang kita tahu adalah mentor dari Haidir yang mengkampanyekan kota kosong, dan beredar kabar Suhartina pun dikait-kaitkan ikut mendukung pergerakan kota kosong. Kita lihat nanti ke depan. Mudah-mudahan PTIP masih bisa satu kali lagi melakukan pemetaan sebelum hari H untuk bisa mengukur seperti apa potensi Kabupaten Maros. Apakah peluang Haidir makin mantap, makin kuat, atau makin menurun karena gerakan-gerakan pendukung kota kosong yang masif terhadap kemenangan kota kosong. Nantikan, kita akan kembali lagi membahas ini di bulan 11 nanti, di bulan November nanti, bersama saya Swadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.